Sobat Efek, perkenalkan, nama saya Anugrawati Sivanya Putri Diriasa dengan NIM 71 2021 235. Di podcast videografi berupa storytelling yang saya sendiri pandu ini, saya akan membawa sahabat-sahabat Efek ke dalam perjalanan mengulik dan menyelam lebih dalam untuk mengetahui fakta-fakta menarik, misi perjalanan pekabaran Injil di Maluku sampai tahun 1540-an dan fakta perjalanan pekabaran Injil Fransiskus Xaverius di Maluku tahun 1546 sampai 1547 yang saya rangkum dalam tema Maluku, tempat api Injil terus menyala. Yang pertama, misi perdagangan rempah-rempah menjadi titik tolak Kristen disebarkan dan faktor politik yang membuat Maluku menerima agama Kristen. Seperti kita ketahui bersama bahwa Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar dan menjadi incaran bangsa-bangsa luar tidak terkecuali bangsa Portugis, sehingga mereka melakukan pelayaran ke Maluku, khususnya Maluku Utara Ternate. Dan saat itu juga Sultan Ternate mengirim perutusan mereka untuk mengadakan hubungan baik dengan panglima-panglima Portugis. Namun, perutusan-perutusan itu mengungkap fakta kepada Portugis terkait dengan orang-orang kampung Mamuya yang ingin masuk Kristen. Sehingga Portugis akhirnya mengirimkan seorang pendeta untuk melakukan pengajaran kepada mereka, dan akhirnya mereka, orang-orang kampung Mamuya, dibaptis. Fakta yang kedua, Simon Vast, penderitaan jemaat Kristen dan Vast yang terbunuh. Simon Vast merupakan seorang rahib Fransiskan yang memiliki teladan hidup yang sangat luar biasa sehingga berhasil mempengaruhi orang-orang di kampung Mamuya dan juga kampung-kampung sekitarnya. Bertepatan dengan misinya, terjadi persaingan antara panglima-panglima Portugis dan juga Raja Ternate sehingga menyebabkan orang-orang di kampung Mamuya yang pro kepada Portugis mengalami penderitaan, dan puncaknya pada tahun 1536 Simon Vast terbunuh. Fakta yang ketiga, Antoni Galvao memulihkan dan mengembalikan misi. Antoni Galvao datang pada tahun 1536 sampai 1540, dan selama masa pemerintahannya misi pekabaran Injil mendapat angin kembali. Keadaan di Halmahera Utara dipulihkan hingga beberapa tokoh masyarakat Ternate sendiri masuk Kristen karena tertarik oleh pribadi dari panglima ini. Pada masanya di Ternate dibuka suatu sekolah di mana anak-anak Indo-Portugis dan juga anak-anak Kristen pribumi belajar membaca dan menulis hingga menghafal Katekisimus Katolik Roma. Namun, kemudian sekolah ini ditutup lagi karena baik panglima yang mengganti Galvao dan juga pastor di Ternate yang terlalu sibuk dengan hubungan-hubungan dagang sehingga terbengkalai pekerjaan misi di Maluku Utara. Selanjutnya kita akan membahas fakta menarik perjalanan pekabaran Injil Fransiskus Xaverius di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Yang pertama, identitas Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius dilahirkan pada tahun 1506 di Navarre, Spanyol, di Puri Xavier dekat Pamplona. Pada usia 18 tahun, ia belajar di Universitas Paris dan masuk di College Santo Barbara. Juga pada tahun 1528 meraih gelar magisternya. Disinilah ia bertemu dengan Santo Ignatius Loyola yang merupakan pendiri Serikat Yesus, dan Santo Fransiskus adalah salah satu dari 7 orang pertama dari Serikat Yesus yang pada tahun 1534 di Montmartre mengucapkan kaul untuk melayani Tuhan. Fakta yang kedua, di tanah misi. Fransiskus Xaverius belajar bahasa Melayu di Malaka dan berlayar ke Maluku dan melakukan pekerjaan selama 15 bulan di Ambon ke Ternate, kemudian Halmahera kembali ke Ternate, dan akhirnya Ambon lagi. Dan di Ternate, orang-orang sangat bodoh dalam masalah agama, sehingga Xaverius setiap hari 2 kali 1 jam menyelenggarakan pelajaran agama Kristen untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Ia mengajarkan dengan metode doa Bapa Kami, ke-10 perintah, Salam Maria, dan juga pengakuan iman rasuli. Ia menjalin hubungan baik dengan agama Islam dengan bersahabat dengan Sultan Hairun yang nantinya akan menjadi musuh yang sangat dahsyat bagi orang-orang Portugis. Ia kemudian pergi ke Halmahera untuk mengunjungi jemaat-jemaat Kristen yang ke dalam keadaan berantakan dan tidak ada iman lagi. Di Ambon, metode yang digunakan Xaverius sama halnya dengan di Ternate, yakni mengunjungi orang-orang dari rumah ke rumah dan menanyakan, adakah kiranya rumah orang yang sakit untuk didoakan dan anak-anak yang ingin dibaptis? Di sekitarnya seperti di Delai Timur, ia berkeliling dan mengunjungi Pulau Seram, Saparua, dan Nusa Laut, di mana belum terdapat orang-orang Kristen. Tapi hasilnya tidak seberapa, hanya di Nusa Laut dibaptis 1 orang. Dan akhirnya karena itu, ia pergi dari sana dan mengebaskan debu daripadanya. Fakta yang terakhir, akhir hidup Xaverius. Ia kembali ke Jepang dan meninggal di suatu pulau kecil lepas pantai Tiongkok. Setelah usaha untuk memasuki negeri itu, ia gagal di tahun 1552. Sehingga di tahun 1622, Xaverius dinyatakan orang kudus atau santo oleh gereja Katolik Roma. Sobat Efek, tidak terasa telah berakhir pembahasan singkat yang saya berikan terkait dengan fakta-fakta menarik misi di Maluku sampai tahun 1542 dan juga misi pekabaran Injil Fransiskus Xaverius di tahun 1546 dan 1547 di Maluku. Kiranya semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Dah.